Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya sendiri Azlan Adike Arizandi. Saya Desi Setiara Ayu. Saya Hanifah Sami Adit. Saya Elisa Ramadhani. Saya Fadiyah Ramadhani Iman. Dan kami akan memberikan tutorial perancangan dan pengelolaan SLIMS dari perpustakaan kami yang bernama Jalan Tinipal Library. Video ini kami buat untuk memenuhi penilaian akhir semester pada mata kuliah otomasi perpustakaan yang diampu oleh Profesor Lee Tenisa. Baiklah, langsung saja pada tutorial videonya. Baiklah, tutorial pertama yaitu pengaturan sistem. Pada sistem terdapat pengaturan sistem. Kita ubah dulu nama perpustakaannya menjadi nama perpustakaan kami yaitu Jalan Tinipal Library. Kemudian kita masukkan logo perpustakaan. Atur bahasanya ke bahasa Indonesia. Centang tampilan judul terpilih di laman opak. Selanjutnya pengembalian kilat kita buat dimungkinkan. Pembatasan akses dimungkinkan. Pemeriksaan hanya untuk explore terpinjam dimungkinkan. Setelahnya simpan perubahan. Selanjutnya pengaturan tema dan moto perpustakaan. Pada sistem kita klik tema, kemudian kita pilih default. Pilih ya pada aktifkan tema ini. Pada nama kita pilih tunjukkan. Transisi antar gambar kami pilih terbakar. Animasi gambar kami pilih random. Keterlambatan 1000. Pada peta kita ganti dengan lokasi perpustakaan kami. Untuk deskripsi peta disesuaikan pada bagian tentang kami. Kami menuliskan moto perpustakaan selanjutnya. Tekan simpan. Selanjutnya masuk pada bibliografi. Pertama kita klik daftar bibliografi. Karena masih kosong maka kita akan menambahkannya. Kemudian kita klik tambah bibliografi baru. Kemudian klik tambah bibliografi baru yang di ujung kanan. Ketik judul buku misal Laskar Pelangi. Tambah penulis. Tuliskan nama penulisnya. Insert to bibliografi, maka nama penulis akan tersimpan. Di kolom edisi kita, buat cetakan pertama, kemudian local item buat 8, klik add new pattern, pada prefix kita ganti jadi B, suffix kita kosongkan, nomor serinya kita buat S, kemudian save. Lalu kita pilih pattern yang ada, selanjutnya kita tekan option, pilih lokasi di my library. Lokasi rak 800, tipe koleksi pilih textbook, dan sumbernya kita pilih hibah atau hadiah. Untuk ISBN sesuaikan dengan buku. Masukkan penerbit sesuai buku, dan tahan terbitannya serta tempat terbitnya. Lalu isi deskripsi kolasi, masukkan klasifikasi sesuai buku dan nomor panggilnya. Kemudian kita klik tambahkan subjek dan tuliskan subjek buku. Kemudian insert. Untuk cover kita, tekan browser, kemudian pilih gambar di penyimpanan. Setelahnya kita save semuanya, maka data akan tersimpan. Selanjutnya pengelolaan bibliografi mark as RU. Selanjutnya kita tambah bibliografi melalui mark pada searah kita contohkan dengan judul bumi. Kemudian kita tekan search. Lalu kita pilih koleksi yang ada covernya dan kita tekan save. Kita lihat pada daftar bibliografi koleksi kita. Tambahkan yang belum ada jumlah kopinya. Kemudian kita edit. Kita isi bagian edisi dan kita pilih pola. Kita isi jumlahnya 5. Kemudian kita klik option, pilih lokasi di my library. Isi lokasi rak. Pilih tipe koleksi dan sumber bukunya. Jangan lupa memasukkan tahun terbit dan ubah bahasa ke Indonesia. Klik update. Selanjutnya pengelolaan bibliografi Z3950 SRU. Kemudian kita menambahkan bibliografi melalui Z3950 di pencarian kita. Contohnya Andrea Hirata. Pilih tipenya penulis dan tekan search. Kemudian kita pilih salah satu. Kemudian save, lalu edit lagi seperti langkah sebelumnya. Jangan lupa menambahkan cover dan tekan update. Kemudian kita menambahkan bibliografi melalui P2P service. Kita pergi ke master file dan scroll sampai bawah. Klik cataloging server. Kemudian kita tambahkan server baru. Kami mengambil server katalog induk Taman Bacaan Masyarakat Indonesia. Masukkan URL-nya dan save kembali ke halaman tadi. Kita pilih server katalog induk tadi, kita contohkan pencarian Terelie. Kita pilih salah satu kemudian save. Tidak lupa kita edit seperti langkah sebelumnya. Tambahkan cover kemudian update.
Selesailah penambahan bibliografi tadi. Dalam input keanggotaan akan muncul berbagai submenu, yaitu lihat daftar anggota, tambah anggota, tipe keanggotaan, percetakan kartu anggota, ekspor data anggota, dan impor data anggota. Langkah awal yang harus kita lakukan sebelum menambahkan anggota adalah dengan membuat tipe keanggotaan. Pada tipe ini, kita klik tambah tipe anggota baru, tipe anggota mahasiswa, jumlah pinjaman 3, lama peminjaman 5 hari, reservasi tidak memungkinkan, jumlah reservasi kita kosongkan, masa keanggotaan 1095 hari, kali perpanjang 1 kali, denda per hari 1000, dan toleransi keterlambatan 0. Nah, setelah semua kolom terisi dengan benar, maka bisa kita klik benar. Lalu akan muncul tipe keanggotaan baru berhasil disimpan. Setelah tipe keanggotaan terisi, barulah kita dapat mengisi atau menginputkan submenu tambah anggota. Di sini kita isi ID anggota, nama anggotanya, tanggal lahir, anggota sejak dan tanggal registrasi, berlaku hingga, set otomatis, instansi, tipe keanggotaan, jenis kelamin, alamat, kode pos, alamat surat, nomor telepon, nomor fax, nomor identitas, catatan, lalu dapat kita unggah fotonya dan isikan surel. Surel ini semacam email. Terakhir masukkan kata sandi baru dan simpan, maka anggota baru tersimpan. Cetak kartu anggota. Pada cetak kartu anggota, kita tandai semua dan masukkan dalam antrian. Lalu cetak kartu anggota dari data terpilih. Kartu anggota telah tercetak. Kita hanya perlu mengklik print pada bagian bawah kanan. Namun jika kita ingin mengubah tampilan kartu anggota, kita klik cancel terlebih dahulu, masuk pada kategori kustomisasi, ketikkan teks depan dan belakang, lebar kotak, tinggi kotak, faktor, dan lain sebagainya. Lalu simpan pengaturan. Nah, maka tampilan kartu kita akan berubah. Selanjutnya itu ekspor data anggota dan impor data anggota. Anggota yang telah tersimpan pada SIM kita dapat kita ekspor ke dalam folder laptop kita dengan cara pastikan tanda ruas titik koma dan klik ya pada tambah nama kolom di baris pertama. Lalu ekspor. Nah, ekspor telah berhasil. Selanjutnya impor. Pada impor kita pastikan juga pemisah ruasnya harus titik koma sesuai dengan ekspor tadi. Lalu klik ya dan tambahkan folder yang diimpor dan impor, maka di daftar anggota telah terimpor. Baik, masuk pada layanan sirkulasi, masukkan ID anggota, kemudian mulai transaksi. Di dalamnya ada identitas anggota, peminjaman saat ini, denda dan sejarah peminjaman. Kemudian masukkan kode eksemplar yang ingin dipinjam, kemudian tekan pinjam, begitu seterusnya. Terakhir, tekan selesai transaksi. Pada sejarah peminjaman, sudah ada data buku-buku yang sedang dipinjam atau yang telah kembali. Jika ingin memperpanjang, tekan menu mulai transaksi, masukkan ID, tekan perpanjang. Pada pengembalian kilat menampilkan buku yang ingin dikembalikan cepat. Untuk aturan peminjaman, kita buat aturan pada setiap tipe keanggotaan dan tipe koleksi. Aturan ini sesuai perpustakaan masing-masing. Kemudian simpan. Pada sejarah peminjaman seperti tadi, ada data yang dipinjam dan telah kembali. Daftar keterlambatan menampilkan anggota yang terlambat. Dan terakhir reservasi melihat anggota yang reservasi. Pada menu inventarisasi, kita klik inisialisasi, lalu lewatkan. Namun jika kalian telah memiliki data sebelumnya, kalian dapat mencadangkannya terlebih dahulu. Kita lanjut, di sini berikan nama inventarisasinya, JND, tipe koleksi, lokasi, sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Untuk lokasi rak dan klasifikasi, saya kosongkan saja. Lanjut, klik inisialisasi inventarisasi. Nah, nanti akan muncul localhost saingnya, lalu klik OK. Selanjutnya, kita klik inventarisasi aktif. Ketikkan kode X-lampernya B00020. Setelah itu dapat kita klik ubah status. Nah, di sini akan masuk kode item yang saya masukkan dengan judul rembulan tenggelam di wajahmu. Jika kita buka laporan inventarisasi, akan ketahuan berbagai totalnya dan pelaksanaan inventarisasinya. Pada menu exemplar yang hilang saat ini, artinya koleksi yang dipinjam belum di-scan, jadi statusnya akan dianggap hilang sementara. Nah, langsung saja kita coba selesaikan inventarisasi. Di sini ada keterangan buang data exemplar yang hilang. Kita klik ya, lalu selesaikan dan oke. Nah, pengolahan inventarisasi telah diselesaikan. Baik, kita masuk pada menu pelaporan. Terdapat banyak menu mulai dari statistik koleksi sampai ke bawah ya. Maka kita lihat satu persatu. Kita tekan statistik koleksi, maka akan muncul tampilan seperti video di atas. Dalamnya terdapat keterangan mengenai total judul yang dipunya, total judul dengan eksemplar, total eksemplar yang dipinjam, total judul menurut GMD, total eksemplar menurut jenis koleksi, dan ada 10 judul populer yang sering dipinjam oleh pengunjung. Kemudian laporan peminjaman.
Menampilkan total peminjaman, total transaksi peminjaman, rata-rata transaksi per hari, transaksi tertinggi dalam seharinya, dan lain-lain. Karena belum ada yang meminjam dalam perpus kami, jadi ada 0 transaksinya, dan anggota yang belum pernah meminjam ada 1. Kemudian masuk pada laporan anggota, melihatkan total anggota terdaftar, yaitu ada 1 anggota terdaftar, total anggota yang aktif ada 1, yang kadaluarsa, dan ada 10 anggota yang aktif. Kemudian masuk pada laporan lain, ada rekapitulasi, menampilkan rekap judul dan koleksi. Kita coba lihat berdasarkan tipe GMD, terdapat teks dengan 3 judul dengan 8 eksemplar. Kemudian kita masuk lagi pada daftar judul, menampilkan daftar judul yang dipunya. Kemudian daftar judul eksemplar, terdapat data daftar judul beserta kode eksemplarnya, tipe koleksi, statusnya, dan nomor panggil. Di atasnya ada tunjukkan opsi lebih banyak kalau mau melakukan pencarian yang lebih rinci lagi. Kemudian statistik penggunaan koleksi, untuk melihat koleksi berapa kali dipinjam dalam sebulan, mulai dari Januari sampai Desember. Kemudian peminjaman berdasarkan klasifikasi. Kalau ini berdasarkan klasifikasi berapa yang dipinjam pada bulan Januari sampai Desember. Kemudian daftar anggota, menampilkan data anggota dengan tipe keanggotaannya. Kemudian ada daftar peminjaman anggota, ini masih kosong, isinya nanti yaitu data anggota yang sedang meminjam. Kemudian ada sejarah peminjaman, menampilkan buku-buku yang pernah dipinjam oleh pengunjung. Kemudian ada peringatan jatuh tempo, menampilkan data peminjam yang sudah lewat atau jatuh tempo. Kemudian di bawahnya lagi ada daftar keterlambatan, hampir sama dengan yang di atas, yaitu menampilkan data peminjam yang terlambat mengembalikan koleksi. Masuk pada aktivitas staf, yaitu menampilkan keaktifan staf dilihat dari saat entry bibliografi, entry data eksemplar, entry data anggota, dan lain-lain. Kemudian ada statistik, menampilkan jumlah pengunjung per bulannya dari Januari sampai Desember. Kemudian di bawahnya ada yang lebih rinci lagi, yaitu statistik pengunjung per harinya, menampilkan data jumlah pengunjung per harinya. Kemudian ada daftar pengunjung, isinya nama-nama pengunjung serta tanggal kunjungannya. Kemudian ada laporan denda, yaitu jumlah denda yang didapat per harinya. Kemudian di bawahnya baru daftar anggota yang kena denda tersebut. Mungkin itu saja dari menu pelaporan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya plugin label dan cetak barcode. Langsung saja kita masuk pada menu sistem, lalu klik menu plugin yang di samping kiri. Setelah itu enablekan plugin label dan barcode. Tinggal kita klik saja, maka plugin akan terpasang. Untuk mencetak label dan barcode, teman-teman bisa pergi ke bibliografi, lalu cari menu plugin label dan cetak barcode yang ada di samping kiri ini. Lalu klik dan centang semua buku yang ingin dicetak label dan barcode-nya. Setelah itu klik add to print queue, lalu klik OK. Klik print label for selected data yang ada di pojok kanan atas. Maka inilah tampilan untuk judul buku yang ingin di print label dan barcode-nya. Teman-teman bisa klik print untuk mencetak label dan barcode dari judul buku yang telah teman-teman pilih. Selanjutnya kita masuk pada plugin bebas pustaka. Untuk plugin bebas pustaka, teman-teman harus mendownload file plugin bebas pustaka Slim 90 di Google. Jika sudah terdownload, maka ekstrak file tersebut di folder htdocs yang ada di folder XMPP teman-teman. Kita klik ekstrak dan tunggu file ekstrak terbuka dengan sendirinya. Nah, ini adalah file plugin bebas pustaka yang telah diekstrak. Kita buka dan klik file yang berjudul readme untuk coding yang akan kita gunakan nanti. Setelah itu klik file kartu bebas pustaka, copy lalu kembali pada folder htdocs. Klik folder Slims teman-teman, admin, modules, membership, lalu paste file kartu bebas pustaka yang sudah teman-teman copy tadi. Buka file submenu, scroll paling bawah dan copy paste kode baru dari file readme yang kita buka di awal tadi. Lalu save and close. Kembali ke folder htdocs, buka folder plugin bebas pustaka, copy logo, kembali ke htdocs, buka folder Slims teman-teman, files dan paste logo di sini. Kembali ke htdocs, folder Slims, admin template, buka file print setting, scroll paling bawah, copy kode baru yang ada di folder readme, paste, close and save. Maka plugin bebas pustaka sudah selesai diinstal. Untuk print kartu bebas pustaka, maka masuk dahulu ke akun Slims, klik menu membership. Nah, ini adalah plugin bebas pustaka yang sudah kita install ke Slims. Klik dan pilih member yang ingin dicetak kartu bebas pustakanya. Add to print queue, klik OK dan klik cetak kartu bebas pustaka yang ada di pojok kanan atas ini. Maka inilah tampilan kartu bebas pustaka yang akan dicetak. Selanjutnya kita masuk pada plugin buku induk. Teman-teman bisa mendownload plugin buku induk di Google terlebih dahulu. Setelah itu copy file, buka folder XMPP, htdocs, folder Slims teman-teman, admin, modules, reporting, custom, dan paste file buku induk di sini. Lalu buka file custom report list, scroll paling bawah, buat kode baru dengan cara copy kode paling bawah, lalu paste di bawahnya. Ubah tulisan download counter menjadi laporan buku induk, DL_counter menjadi buku _induk, dan laporan attachment report menjadi laporan buku induk. Setelah itu save and close. Maka plugin buku induk sudah terpasang di Slims teman-teman. Untuk mencetak buku induk tersebut, teman-teman bisa kembali ke Slims, buka menu pelaporan, scroll ke bawah, maka teman-teman akan menemukan plugin buku induk yang sudah kita install tadi. Klik dan inilah tampilan buku induk di Slims teman-teman. Jika ingin mencetak, tinggal klik tulisan cetak halaman ini dan inilah tampilan buku induk saat dicetak. Baiklah, sekian tutorial dan penjelasan dari kami. Maaf atas kesalahan dan ketidaksempurnaan.
Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.